Cuma nitiknya dia tuh nitiknya sayangnya untuk nitiknya itu dia nitiknya biru. Jadi hijau kayak gini, hijau stabilo nih guys tuh. Tuh ada yang tanco juga, tanco glopis. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang yang di kolam nih. Jadi ikan cupang di rumah sekarang matanya udah pada hijau nih guys. Jadi udah pada matanya hijau ya, mungkin karena disilang-silang sama ikan cupang glopis. Jadi ikan cupang glopis, ikan cupang neon yang nyala dalam kegelapan guys. Jadi awalnya kita iseng-iseng ngilangin ikan ini, ternyata ikan-ikan di rumah warnanya pada hijau semua matanya guys. Jadi walaupun gak semua, rata-rata ya, sampai yang half moon juga, sampai yang dumbo air yang silangan juga matanya hijau. Tapi untuk ikan-ikan genetik sendiri, dari hasil breedingan sendiri, ada beberapa ekor ikan cupang yang emang gak kita silangin. Dan kita rencana juga mau ngembangin. Dan pertama mungkin bakal saya review nih ikan cupang hasil silangan saya dari ikan cupang half moon cooper nih. Jadi yang ada yang sempet nanyain, "Bang, kalau misalnya disilang ikan cupang glopis itu bakal hijau gak semua matanya?" Tapi kayak gitu tuh, dia nanya gitu ke saya. Cuma saya bilang nggak semua kalau ikan disilangin tuh matanya hijau. Jadi ada yang ke hijau, ada yang ke balik lagi ke genetik awalnya kayak gitu guys. Jadi ya kalau untuk nyilangin ikan cupang glopis, awalnya saya sih iseng-iseng. Ternyata untuk warna glopis itu paling gampang buat dimasukin guys. Jadi gampang banget dimasukin dan paling gampang banget buat mutasinya kayak gitu guys. Jadi yang pertama nih dari ikan cupang glopis dumbo air ini, saya bakal review, cuma ini jadinya nggak ke dumbo dan nggak jadinya ke matanya tuh nggak glopis nih guys. Ini contoh ikannya nih guys. Nih, ini contoh ikannya. Jadi dia lebih ke kombi. Awalnya saya kira nih dia bakalan lari ke glopis dari matanya. Jadi ternyata malah enggak guys. Jadi dia ekornya kombi kayak gini, kombinasi. Dan ini menurut teman-teman cakep apa enggak nih? Walaupun kalau menurut saya sih ikan-ikan kayak gini udah banyak nih di pinggir-pinggir jalan nih. Dan harganya juga ekonomis, cuma saya seneng aja kalau dari ikan-ikan longpin kayak gini. Dan sampai sekarang juga masih kenceng tuh bukannya. Masih kenceng bukannya, dan untuk perawatannya juga nggak ribet-ribet banget nih. Karena lagi-lagi karena ini dapat ikan cupang hasil silangan kayak gini nih bukannya. Nanti bakal saya banyakin juga nih di rumah nih. Cuma untuk female-nya saya masih mikir-mikir nih untuk di crossing, di breeding ikan kayak gini nih. Kira-kira menurut temen-temen nih, komen-komen nih cocok sama ikan apa lagi nih? Apakah kita mau pakai half moon cooper lagi? Apakah kita nyari dari genetik avatar cooper sendiri kayak gini guys? Nih saya sih udah mulai gede guys nih. Tuh, saya sih udah mulai gede dan ekor ikannya juga lumayan enak kayak gini nih. Tuh, bukannya juga kenceng guys, tulang-tulangnya juga seneng saya kenceng tuh. Nih tuh, dia matanya nggak hijau, dia nggak bawa ke glopis tuh. Jadi ternyata untuk silangan glopis sendiri nggak semuanya jadi hijau nih. Ini contoh ikan cupang glopis yang masih ada di lubukan ikan cupang saya sendiri nih. Saya lubukan ini saya modelnya ditaruh di akuarium outdoor kayak gitu guys. Jadi akuarium bekas ikan discus sama ikan glopis. Enggak, bekas discus sama ikan black ghost nih guys, contoh ikannya nih. Ini ikan semua rata-rata warna jadi hijau nih. Tuh. Jadi hijau kayak gini, hijau stabilo nih guys tuh. Tuh ada yang tanco juga, tanco glopis. Ada yang ada yang lari ke MG juga. Nih tuh, MG Cooper glopis. Ada yang lari ke guys, jadi kalau untuk ikan cupang sendiri ternyata untuk dikasih makan sama yang namanya kutir itu kalau nggak kita sortir itu bahaya tuh. Kadang ikan cupang suka ada yang kedokannya kebuka sebelah nih. Ternyata itu penyebabnya dari kutir. Saya lihat kutir, nggak tahu kutir apa dia makan kayak kutu jet. Saya juga belum tahu. Soalnya saya nggak lihat detail banget. Tapi menurut saya sih kemungkinan dia tuh makan kayak sejenis kutir. Cuma kayaknya tajam apa gimana saya juga nggak tahu ya. Jadi kayak gitu nih, ini ikan-ikan yang sekiranya pada short body nih dari ikan cupang glopis sendiri tuh. Glopis atau ikan cupang neon, ini ada yang short body juga nih. Short body yang bungkuk juga ada. Dan ini rata-rata inbreedan yang udah lumayan lama. Jadi kondisi ikannya tuh kayak gitu guys. Jadi kalau
kondisi ikan cupang yang inbreed-nya lumayan lama, ya hasilnya kayak gitu, malah jadi jelek genetik ikannya. Nah itu contoh half moon yang saya dapat tuh dari ikan cupang silangan Dumbo Air sama Glopis guys. Jadi yang untuk mata hijaunya nih, oh iya, yang untuk silangan Dumbo Air yang F2 nya ini silangan pertama kita nyilangin anakannya, terus jadinya ke Big Air, saya silangin lagi sama Dumbo female-nya tuh. Jadi udah 2 kali, malah jadi ke Big Air, jadi belum ke Dumbo. Rencananya juga saya mau nyari female Dumbo Air dari warna apa aja. Rencana mau kita silangin tuh sama male-nya yang ada di rumah yang udah ear-nya juga lumayan panjang tuh guys. Jadi ini contoh ikannya nih. Jadi kalau untuk ikan sendiri, kalau yang disilangin sama dari jenis Glopis sendiri, ya warnanya kayak gitu guys. Warnanya rata-rata hijau. Nih, contohnya udah mutasi ke hijau nih guys. Ini udah mutasi hijau dan ear-nya juga enak. Nah ini contoh deh, kita ambil nih. Ambil ini karena kalau di sini kayaknya nggak kelihatan jelas. Untuk lebih detailnya ya enak sih kita taruh di studio selfie atau di akrilik nih guys. Jadi kan ini sebenarnya kemarin sempet nggak saya jual, tiba-tiba ada yang pengen, bang ada Dumbo Air loh. Saya bilang nggak ada, baru jadi ke Big Air. Cuma karena dia pengen, ya udah saya jual, mau nggak mau guys. Jadi ya saya cari paling beberapa ekor yang masih inilah, masih apa namanya, masih enak lah. Ini Galaxy jadul nih, cuma matanya juga udah hijau. Saya coba masukin spare ini nih. Ini juga rata-rata udah Glopis. Jadi kalau yang di inbreed saya nggak berani. Kalau yang udah genetiknya yang emang saya pengenin tuh, kayak kemarin sempat saya videoin dari warna FCP sendiri, itu saya nggak berani. Nah ini udah naik ke Glopis nih. Ini naik Glopis, udah mutasi ke hijau, badannya juga udah hijau, cuma ear-nya masih ke Big Air. Jadi emang bener guys, jadi kalau untuk kita breeding atau nyilangin ikan cupang, bikin Dumbo Air atau cetak Dumbo Air Glopis atau Dumbo Air multi ke yang belum pernah punya, emang lumayan susah guys. Jadi untuk crossingannya sendiri ya kita harus kenal dulu juga sifat-sifat fenotip, genotip kayak gitu tuh. Dan untuk dari pengalaman juga kita harus belajar juga lah, intinya ke para breeder atau petani. Mungkin teman-teman yang senior pernah ngilang juga tahu gimana hasilnya untuk crossing, pengen nyari ikan-ikan yang jadi tren sendiri tuh dari jenis Dumbo Air ya. Kalau saya tuh guys kayak gini tuh, ini malah masih ke Big Air. Jadi ya kalau saran sih harus nyari nih yang ini nih, mirip kayak panda nih. Nih saya zoom nih. Nah, untuk ekornya dia lebih ke panda nih guys tuh. Jadi dia ekornya bercak-bercak kayak gini, cuma ini sayangnya female tuh. Nih gitu guys. Jadi dia mirip kayak panda tuh. Panda, bunga panda. Tapi ini dari Dumbo Air. Tuh guys. Nah, nitiknya sayangnya untuk nitiknya itu dia nitiknya biru. Tuh. Ini untuk nitiknya biru gini nih. Jadi ini juga rencana mau kita banyakin juga untuk silangan Dumbo Air ini, mudah-mudahan nanti di rumah jadi banyak dan makin berkembang guys. Jadi ini untuk silangan Glopis, yang ini jadi ke Big Air, yang ini jadi Glopis juga. Cuma ini kayaknya ekornya jadi kayak panda, bercak-bercak titik-titik begitu tuh, rapi juga titiknya juga tuh guys. Nanti boleh lah, nanti bakal saya jadiin thumbnail nih. Jadi ini saya bakal jadiin thumbnail untuk ekornya yang bercak-bercak kayak gini. Jadi menurut teman-teman kira-kira panda apa bukan nih? Karena ini ikan cupang hasil silangan. Walaupun beberapa ekor yang sempat kita silangin sama aduan, ada yang jadi bercaknya merah kayak Nemo Fire. Di konten saya atau di tab komunitas saya juga pernah saya share juga untuk detail gambar ikan-ikan yang ekornya mirip kayak Nemo Fire kayak gitu guys. Hanya pisahin deh untuk lebih detailnya. Ya kalau dipisahin kayaknya enak nih. Tuh guys. Jadi ya wayahnya aja lah istilahnya kita kalau ngelihat pakai kamera vlog ini nggak sedetail kayak kita pakai kamera HP tuh. Kayak gini guys. Nanti boleh lah, ini bakal saya jadiin thumbnail untuk ikan silangan ini sama silangan Dumbo Air ini sampai mana, dan ikan cupang di rumah matanya udah pada hijau semua nih. Jadi menurut teman-teman apakah mau di inbreed atau di crossbreed, ya komen-komen aja guys. Jadi komen-komen biar
konten kita juga makin up juga, dan kita juga makin semangat buat masukannya untuk video-video yang gelap sebelumnya, karena ya lagi-lagi ada masalah trouble dari kameranya juga. Dan biasanya saya kalau nge-vlog tuh suka dadakan, jadi dadakan mungkin karena permintaan teman sendiri yang ada di farm minta videoin langsung, dan saya respon langsung videoin, jadi hasilnya ya apa adanya. Jadi mohon maaf sebesar-besar guys, kayak gitu guys. Jadi ya karena saya YouTuber pemula, jadi wajar kalau banyak kesalahan, ya emang seperti itu guys. Jadi intinya sih yang penting sih ada uploadan, dan teman-teman juga dapat konten tontonan yang menarik kayak gitu guys. Jadi yang hasil silangan sendiri dari Glowfish nih, saya kasih tahu nih, ada yang cakep nih, hijau warnanya purple, dan ekornya juga cakep guys. Jadi ini ikan yang lumayan langka kalau menurut saya ya. Kalau untuk hasil silangan sendiri sih, kalau menurut saya ikan tuh selalu penuh kejutan dengan hal yang baru, dengan varian ekor yang baru atau anatomi yang baru sama warna yang baru kayak gitu guys. Jadi untuk silangan itu benar-benar yang sampai sekarang tuh menurut saya jadi hobi ikan cupang sendiri, yang hobi breeding, ada yang hobi koleksi, ada yang player mini contest, dan itu kembali lagi sama saya teman-teman nih guys. Ini ikan ini guys, ikan ini tuh, ini mata hijau juga nih tuh. Apakah ini disebut player? Apakah ini disebut Nemo? Apakah ini disebut panda? Ya komen-komen aja. Ini dari Glowfish sendiri tuh. Jadi matanya hijau. Mungkin teman-teman ada yang punya ikan-ikan kayak gini di rumah, ya komen-komen aja guys. Jadi ini apakah harus kita banyakin? Apakah sampai di sini nih warna-warna kayak gini nih? Warna-warna red dream dari jenis Cooper kayak gini, dari jenis Glowfish kayak gini tuh. Cakep guys. Jadi komen aja menurut teman-teman cakep apa jelek. Kita bakal lanjutin lagi nih untuk feedingan ikan ini. Jadi harus dipasangin sama female apa nih? Nih, female-nya kita bakal cari nih. Karena raynya kalau kita lihat sih ekornya agak sedikit kayak krontel nih. Cuma saya seneng aja dari rim merahnya ini tuh. Rim merahnya ikannya juga enak, perform juga. Cuma kalau dari segi pom ini ekor-ekor mirip kayak ikan yang belum sempurna lah untuk kategori ikan-ikan kontes. Karena balik lagi ya saya juga nggak bisa nilai, saya juga bukan pemain kontes, saya hanya breeder kayak gitu guys. Cakep gak nih guys ikan kayak gini tuh. Dan ikan yang berikutnya saya bakal review ikan yang sempat jadi juara kemarin di Nusatik nih. Jadi saya punya ikan ini lumayan lama juga, hampir 2 bulan lah kalau nggak salah di sini. Jadi ikan ini hampir 2 bulan di sini, dan saya senang aja untuk ikan ini. Mentalnya juga ajib banget guys. Jadi kalau ikan kayak gini mentalnya ajib nih. Nih guys. Ini contoh ikan yang kemarin sempet saya lihat ada yang juara dari ikan ini di Nusatik nih. Jadi buat teman-teman pemula wajib punya dan harus punya kalau menurut saya. Kalau pengen punya ikan-ikan yang sekiranya koleksinya masih langka, masih jarang juga nih. Dan ini ikan asli Indonesia nih. Dulu sempat dibikin sama Pak Nur Yusuf ya dari Half Moon sendiri. Dia ternyata bikin ikan cupang frontal. Cuma ini seri PKCT-nya tuh. Plakatnya nih guys. Jadi ini ikan contoh ikan-ikan juara yang sempat ada di Nusatik kemarin tuh. Cuma lagi-lagi kalau yang ini sih belum kita silangin. Rencana mau kita inbreedin dan kita banyakin dari mata plakat biasa, bukan Glowfish guys. Jadi ini bahaya nih, jangan jangan disilang ya. Jadi kalau ini kita banyakin aja nih. Jadi kalau genetiknya yang udah jadi, saya nggak berani. Kecuali yang genetik belum jadi, yang pengen rencana mau kita bikin, atau pengen crossbreed, pengen nyari-nyari warna-warna ikan yang sekiranya udah ada, pengen tahu dari mana sih gennya kayak gitu. Cuma kayak kalau dari saya, kalau menurut teman-teman komen aja gitu. Ya, mau disilang, mau apa enggak nih. Ini contoh ikan-ikan juara yang kemarin sempat ada di Nusatik tuh. Jadi dari jenis ikan cupang plakat krontel tuh. Jadi untuk detail ikannya seperti ini guys. Tuh guys, jadi ini plakat frontal. Ini ikan yang sempat kemarin saya lihat tuh jadi juara di Nusatik tuh. Jadi ini plakat cuma ekornya frontal guys. Tuh guys, jadi mungkin kontennya sampai sini aja guys. Jadi kita udah review ikan cupang ini, mulai dari ikan-ikan yang matanya hijau di rumah sampai ikan yang sempat ada juara di Nusatik. Dan ikannya cakep tuh guys. Ikannya cakep dan masih langka banget, dan ikan-ikan yang nggak bakal saya silangin juga ada. Jadi intinya sih kalau dari Glowfish sendiri kalau disilang-silangin nggak semuanya jadi ke mata hijau dan badannya hijau. Itu baik lagi ke selera teman-teman sih. Kalau menurut saya kayak gitu tuh. Kalau yang beli jadi sebenarnya kalau Glowfish sih udah banyak. Mau Glowfish multi, Glowfish Half Moon itu udah banyak di pasar juga udah banyak tuh. Jadi ya untuk hobi breeding ya lanjut breeding, yang untuk player ya player kayak gitu guys. Jadi
Salam beta lover. Jadi buat teman-teman itu jangan lupa bersyukur, jangan lupa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.